topik tentang persepsi. Selamat menonton. Bo, kita bakal ada tugas presentasi itu nggak sih yang kelompokan? Oh iya, katanya yang bakal dikelompokin itu ya. Kira-kira kita sekelompok sama siapa aja ya? Kalau kelompok sih bisa milih ya. Iya sih. BTW, lihat deh, itu Dini bukan sih? Kayaknya bener deh kata orang tentang dia. Emang kata orang tentang dia apa? Itu dia yang pendiam itu, yang nggak mau nyapa kita sama sekali. Oh, yang suka menyendiri itu ya, yang kayak gak mau berbaur gitu ya anaknya. Iya sih, kelihatan kayak gitu gak sih? Iya kan? Gimana nanti kalau kita kelompokan ya? Pasti bakal ribet deh. Iya sih, iya juga ya. Sebenarnya gak enak sih, tapi kayak kalau sekelompok sama dia, kita kayaknya harus tegur dia gak sih? Kita harus ngomong sama dia gitu. Misalnya kalau dia diskusi diam-diam aja terus kayak gitu. Ya gimana ya? Apalagi tugas sekarang tuh banyak yang kelompokan. Semoga sifat aslinya bukan kayak gitu sih. Iya, semoga dia nggak kayak orang yang suka matil hilang-hilangan gitu ya. Yaudah yuk lanjut kerja tugas. Hai, selamat pagi Dim. Hai, selamat pagi. Kamu udah ngerjain tugas yang kemarin belum? Tugas yang kemarin ya? Kayaknya udah deh. Aku udah. Kamu udah? Udah juga sih. Tapi agak susah deh, aku nggak suka tugas. Gak apa-apa, nanti bisa aku bantu lah. Kamu mau isi air nggak? Ke kos? Iya, aku Aku di juga. rumah kos. Tinggal dikit nih. Ya udah isi air Aku dulu. anak kos. Ayo isi air dulu. Ada Salma sama Shakira juga di sini. Hai teman-teman. Kalian habis dari mana mau kemana nih? Habis isi air nih. Kalian Kelas. air. Oh, habis ini kelas. Iya, ini mau isi air juga. Isi air dulu. Kamu dulu? Silakan. Daripada saya isi air. Ini temenin gue. Ayo, aku juga mau kesana. Ayo. Tapi aku nggak bisa ikut dulu. Ntar ya kenapa dulu, kalian bilang aja nanti aku nyusul ya. Aku di kelas. Cuek banget sih. Itu masa disapa nggak dijawab? Sombong banget deh. Tapi kalian tahu nggak sih, dia tuh juga diomongin sama banyak orang kalau emang sombong. Emang orang yang nggak jelas kali ya? Aduh, lupa isi air lagi. Wah. Ini Dini yang kemarin gak sih? Coba ya aku teks. Dia beneran jutek apa enggak? Hai Dini. Dini, kamu lagi apa? Kok dia gak balas omongan aku ya? Apa dia gak bisa dengar? Atau suaraku gak kedengeran kali? Atau aku kurang cantik ya? Perasaan aku cantik deh. Tapi kenapa dia gak mau balas omongan aku ya? Udah deh, aku gak mau balas, gak mau nyapa dia lagi. Orang-orangnya jutek kayak gitu. Lihat deh, itu si Dini jalan depan kita diem-diem doang gak nyapa. Kayak dia emang gak suka ya sama kita. Tapi dari awal emang vibes-nya dia diem gitu gak sih? Kayak gak mau gabung gitu sama kita. Mungkin dia lagi capek aja kali. Hari ini kita ada materi persepsi ya. Tapi sebelum itu kayaknya ada yang pengen dibicarain deh. Duduknya deketan, bisa kali? Ini kok suasananya kayak mencekam nonton film horor gitu gak sih? Sedikit dulu. sih setiap kali kamu ngelewatin kita tuh kayak melengos aja gitu, nggak
nyapa, senyum juga enggak. Kamu gak nyaman sama kita atau gimana sih? Kalian langsung mikir gitu ya, padahal aku emang malu aja kalau mulai interaksi duluan. Soalnya aku emang pemalu orangnya. Ini tadi kayak contoh salah persepsi yang kita pelajarin nggak sih? Cuman ada sedikit dugaan tapi langsung menduga aja. Oh iya, ini tuh kayak itu nggak sih yang tadi dibahas, kayak primasi. Jadi kesan pertama tapi udah langsung narik kesimpulannya aja gitu. Betul banget. Tapi kamu juga harus ngerti, Din. Kita tuh jadi ngerasa dijauhin. Aku sebenarnya bukan ngejauhin sih, cuma aku takut kalau aku nyapa duluan kalian malah mikir aku so akrab. Soalnya aku dulu kayak pernah dibilang kayak gitu. Kita nggak boleh tahu meramal sifat orang tanpa kejelasan gitu. Kalau misalnya kita percaya di seseorang gitu, terus kita melakukan dia kayak gitu, akhirnya dia benar-benar jadi kelihatan tinggi di mata kita. Aku juga salah, Din. Aku kira kamu jutek. Soalnya tiap kalau aku ajak bercanda, kamu tuh selalu kayak gak respon gitu. Kadang cuma senyum-senyum dikit. Jadi aku kira kamu jutek. Itu aku nahan ketawa aja sih. Aku takut aja kalau misalnya aku ketawanya kenceng gitu, apa namanya, kayak aneh aja gitu. Tuh kan, lihat kita tuh salah persepsi lagi. Ternyata bener ya, kita cenderung ingin lihat apa yang mau kita lihat. Terus ini juga sama kayak stereotip gak sih? Jadi awalnya aku mikir kalau misalkan orang yang pendiam tuh udah pasti gak friendly deh pokoknya. Iya sih, padahal aku dari aku sendiri tuh cuma butuh waktu aja buat nyaman gitu. Nah, mulai sekarang kita jangan cepet-cepet nyimpulin orang ya. Oh iya, berarti cara paling manjur untuk memahami seseorang tuh ngomong langsung ya. Iya juga sih, kayak kita gini nih, jujur-jujuran. Iya kan? Makasih ya udah mau dengerin. Aku kira kalau aku diam kalian itu nggak peduli. Kita peduli kok. Cuma ya itu, kita manusia. Kadang persepsi kita bisa salah. Nah, kedepannya kita harus selalu sadar untuk apa yang kita lihat belum sebenarnya terjadi. Nah, iya juga tuh betul. Dan juga sekarang kita udah damai ya sih semuanya. Iya dong. Tapi tau gak sih, tadi kan kita udah langsung materi persepsi yang udah kita bahas tuh langsung kita praktikan ya sih? Iya gak sih? Iya juga. Secara langsung praktekin. Yaudah deh, kita lanjut diskusi lagi aja. Ayo, gas. Aku kepikiran dia sama jadian kemarin. Lucu juga ya, ternyata banyak hal yang kita salah pahami. Yap, benar banget. Ternyata bukan si Dini yang jutek, tapi pemikiran kita semua udah ngasih persepsi duluan ke dia. Jujur, aku tuh awalnya mikirnya si Lisa sama si Kira yang sombong. Soalnya mereka tuh kayak nggak suka gitu loh ngeliat aku. Bukan, emang bener masing-masing dari kita yang punya persepsi berbeda. Iya. Lucu ya, kayak kejadian kecil gini doang, tapi ternyata itu bisa ngebuka mata kita soal gimana persepsi kita tuh terhadap satu sama lain gitu loh. Nah iya, karena otaknya tuh emang otomatis nyari artinya gitu loh. Terus kalau misalkan emang infonya belum penuh, ya kita akan langsung isi aja pakai feeling kita. Iya betul. Jadi next time kita tanya dulu deh ke orangnya kalau ada salah paham gitu. Jangan langsung kita ngasumsin persepsi dia inilah itulah kayak gitulah. Bener juga sih, kayak persepsi kita waktu itu tuh bukan fakta, tapi cuma interpretasi kita doang. Tapi karena kita percaya, kita jadi memperlakukan orang itu ya sesuai interpretasi kita. Nah, bener juga, kita udah deh nggak boleh lagi jadi agent FBI perasaan orang. Yap, dan ternyata juga persepsi itu bisa berubah begitu kita ngomong dan saling dengerin gitu loh satu sama lain. Jadi kayak komunikasi aja. Bener-bener. Nah itu dia, makanya aku kira dulu tuh kita tuh ngobrol, berkomunikasi tuh cuma buat tukar informasi doang. Tapi ternyata nyamain makna juga. Haha, tapi kok gak apa-apa. Maksudnya kayak at least kita udah sadar gitu loh yang kita lakuin kemarin itu salah gitu. Betul, iya betul banget. Kita bisa jadikan pembelajaran lah ke depan.
Dan itulah kenapa persepsi itu penting banget dalam komunikasi interpersonal. Karena kalau persepsi kita salah, respon kita pasti bakal salah dan mempengaruhi hubungan kita. Nah, yang salah itu kita tuh bukan salah pahamnya, tapi itu kita malah percaya sama si salah paham itu sebenarnya. Dan kadang satu asumsi kecil tuh bisa jadi bikin masalah besar. Bener banget, kan? Setuju. Jujur tapi aku seneng sih kayak dari kejadian kemarin ini bikin kita malah makin dekat, kayak kita tuh belajar cara kenal satu sama lain beneran gitu loh. Nah betul, kita tuh harus berteman, tapi juga saling ngerti. Iya. Nah, jadi mulai sekarang kalau ada yang bikin bingung, kita tanya dulu ya, bukan nembak-nembak gitu. Itu baru bener, kan kita semua penceng layang. Bener lagi. Nembak-nembak. Persepsi memberi warna pada hubungan. Salah warna berarti salah makna. Maka beranikan diri untuk bertanya, bukan menebak-nebak. Karena pada akhirnya kita melihat apa yang kita percaya. Dan seringkali kepercayaan itulah yang perlu dikoreksi. Sekian dari kelompok 6. Bye-bye.